Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ni'matillah, la khawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Syukur Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita senantiasa diberikan oleh Allah satu rahmat, nikmat, serta kesehatan sehingga kita mampu menjalankan tugas kekhalifahan kita. Dan salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Dan syukur, alhamdulillah juga kita meskipun dalam suasana online atau dengan berkegiatan melalui pembelajaran daring ini, semoga masih tetap semangat karena nantinya dengan Anda mendapatkan ilmu pengetahuan baru, Anda mampu memiliki peluang untuk senantiasa berkontribusi terhadap Anda secara individu dan juga masyarakat pada umumnya. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas beberapa hal, namun sebelum pembahasan itu kita lakukan, agar pertemuan ini mendapatkan keberkahan, marilah kita mulai dengan baca basmalah. Bismillah. Teman-teman, bahwa pagi hari ini pokok pembahasannya yakni yang pertama, Islam sebagai agama ilmu. Yang kedua adalah definisi dan hakikat ilmu pengetahuan. Yang ketiga, definisi dan hakikat teknologi. Dan yang terakhir adalah hakikat ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Diharapkan pada akhir pembelajaran nantinya, teman-teman dapat memahami hakikat Islam, ilmu pengetahuan, dan teknologi itu sendiri. Islam sebagai agama ilmu. Kita kenal bahwa Islam sebagai agama samawi yang sama-sama kita anut bersama dan menjadi agama terbesar di Indonesia pada khususnya, ini bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita kenal dengan Al-Quran. Al-Quran itu sendiri tidak secara langsung turun bersamaan dari seluruh ayat yang sudah terjilid dan kita kenal hari ini. Namun, Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad melalui serangkaian peristiwa-peristiwa yang juga mengitari daripada turunnya wahyu Al-Quran itu sendiri. Secara bahasa, Islam berarti atau berasal dari kata aslama. Kata aslama ini berarti berserah diri, tunduk, patuh, dan selamat. Ini artinya bahwa setiap orang yang mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, pasti dirinya adalah orang yang senantiasa tunduk kepada hukum yang
diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang kita kenal dengan syariat. Sekaligus mereka juga berserah diri terhadap keputusan dan juga ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu daripada ketetapan terkait dengan berserah diri ini termaktub dalam surah Al-Quran, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa manusia diciptakan beserta jin hanyalah untuk beribadah. Dengan keberserahan diri manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sebagai pembawa wahyu itu, maka sesungguhnya manusia yang telah mengaku dirinya sebagai muslim, dia telah patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan untuk dirinya dalam memeluk agama Islam ini. Dan pada akhirnya seorang muslim, sebagaimana asal dari bahasa ini, dengan keberserahan dirinya, dengan ketundukannya dan kepatuhannya, akan selamat baik di dunia maupun akhirat. Islam juga sebagai panduan yang komprehensif. Komprehensif dalam arti adalah menyeluruh dan utuh. Karena apa? Karena di dalam Islam itu mengandung akidah. Akidah dalam arti adalah sebuah keyakinan terhadap suatu zat, yakni Allah itu sendiri sebagai Rabbul Alamin, atau sebagai Tuhan bagi semesta alam ini. Sekaligus panduan yang di dalamnya ketetapan-ketetapan hukum. Karena dikatakan komprehensif adalah memberikan aturan hukum mana yang boleh dan mana yang tidak, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karenanya, orang yang sudah mengaku dirinya sebagai seorang muslim, pasti ketika sudah memiliki keyakinan atau akidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan semesta alam ini, akan mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat sebagian di dalam hadis dan pada umumnya juga telah tertuang dalam Al-Quran sebagai wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekaligus sebagai pedoman akhlak. Karena Islam sebagai agama yang benar diturunkan dalam rangka menjawab zaman di mana akhlak tidak menjadi satu prioritas, bahkan manusia tidak memiliki akhlak itu sendiri, yakni di era jahiliyah. Ketika akhlak itu menjadi bagian yang penting bagi manusia, dan tentunya pasti penting, karena dengan akhlak manusia memiliki penghormatan bagi dirinya dan juga bagi yang lainnya. Dan panduan ini
ditujukan pastinya adalah untuk pedoman manusia dalam rangka mencapai kedamaian dunia dan akhirat. Teman-teman yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang telah saya sampaikan di awal tadi adalah agama, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Secara sekilas, agama dalam hal ini adalah agama Islam, sudah saya sampaikan, dan lebih lanjut akan saya ulas terkait dengan ilmu. Agar supaya nanti teman-teman memiliki benang merah dari agama Islam itu sendiri, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan untuk apa kita harus memahami hakikat masing-masing dari definisi setiap kalimat yang digunakan ini. Ilmu seringkali kita kaitkan dan kita pasangkan dengan pengetahuan. Tapi secara definisi bahwa ilmu adalah seluruh usaha sadar. Jadi ada kesadaran manusia yang sistematis. Artinya bahwa kesadaran yang dimiliki oleh manusia itu tertata dan terukur. Untuk apa kesadaran itu? Kesadaran untuk menyelidiki, menemukan, serta meningkatkan pemahaman manusia mengenai berbagai segi kenyataan, baik itu alam, sosial, dan menggunakan metode tertentu. Menariknya adalah bahwa ilmu itu dikatakan, sesuatu itu bisa dikatakan ilmu apabila seseorang itu sadar untuk menyelidiki. Kalau Anda tidak menyelidiki dengan sadar, maka sebenarnya yang Anda dapatkan bukanlah sebuah ilmu. Tapi kesadaran itu harus juga diiringi dengan metode. Dalam ilmu, mendapatkan bisa dengan metode kuantitatif, bisa dengan metode kualitatif, bisa juga dengan metode mixing method atau bercampur keduanya. Pada bagian lain, mungkin Anda telah mendapatkan materi bagaimana metode penelitian atau penyelidikan dalam menemukan teori ilmu pengetahuan. Ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan atau yang sering kita ketahui dalam bahasa Inggris dengan kata knowledge, melainkan sekumpulan pengetahuan yang disusun berdasarkan teori dan dapat diuji secara ilmiah. Nah, disinilah yang sering menjadi, mungkin Anda yang mendengarkan dan melihat, termasuk juga mahasiswa, teman-teman sekalian, bahwa tidak semua pengetahuan kita mengetahui itu adalah ilmu. Bisa dikatakan ilmu manakala pengetahuan yang kita ketahui itu telah disusun berdasarkan teori-teori yang sebelumnya telah diuji secara ilmiah. Banyak metode menguji teori yang telah beredar di tengah-tengah kita. Dulu di era Yunani, pengujiannya
melalui perdebatan atau melalui diskusi di antara para filsuf. Namun di era sekarang, khususnya di era milenial dan di era digital, pengujian justru lebih beragam. Bahkan ada yang di laboratorium tertentu ketika itu berkenaan dengan ilmu-ilmu yang membutuhkan pengujian dengan alat laboratorium. Semua yang kita ketahui dengan panca indera kita, baik itu dengan penglihatan, baik itu pendengaran, baik itu rasa, itu baru pengetahuan kita. Namun pengetahuan itu akan menjadi suatu ilmu manakala pengetahuan itu telah diuji secara sistematis berdasarkan teori-teori tertentu secara ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap suatu objek melalui penginderaan. Anda melihat gunung, oh Anda tahu gunung. Anda melihat laut, Anda mengetahui laut. Anda mendengarkan suara burung cuit-cuit, berarti Anda mengetahui suara burung. Termasuk Anda mengetahui suara mobil, suara dering, dan seterusnya. Dan juga meraba suatu yang kasar, yang halus, yang berdimensi, yang tidak juga yang lurus, dan sebagainya. Dan itu akan membentuk pengalaman Anda, sehingga menjadi pedoman dalam membentuk perilaku dan tindakan. Namun, seluruh pengetahuan yang Anda dapatkan dari penginderaan Anda itu, baik itu mata, telinga, dan juga perabaan, sekaligus penciuman, itu belum menjadi satu ilmu. Itu baru pengetahuan. Nah, pengetahuan itu memang mencakup suatu pemahaman, informasi, dan keterampilan yang diperoleh dari proses belajar, pendidikan, atau pengalaman langsung. Anda misalnya datang ke suatu tempat di pinggir lautan air atau genangan air besar, maka Anda menyimpulkan, oh ini laut. Anda naik suatu dataran yang tinggi dari dataran lainnya, Anda mungkin dengan pengalaman itu Anda menyimpulkan atau Anda mengetahui dari kesimpulan yang pernah Anda dengarkan, oh ini gunung. Termasuk juga ketika Anda mengalami proses belajar seperti yang kita lakukan sekarang ini. Itulah pengetahuan. Tapi ingat bahwa tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Tapi ilmu pasti pengetahuan yang sudah diuji secara sistematis. Nah, sedangkan teknologi adalah penerapan ilmu, pengetahuan. Ilmu, pengetahuan yang diterapkan di tengah masyarakat ataupun oleh individu, perorangan, maka di situ adalah teknologi. Yang di dalam penerapannya itu bisa juga sebagai suatu metode atau cara berjalan cepat. Nah, menggunakan apa? Ya, menggunakan bahan alat bantu, lari misalnya, dengan alat bantu, mencapai kecepatan tertentu. Cara untuk melompat lebih jauh, itu kan berarti ada satu cara. Cara itu bisa jadi dengan bantuan alat
yang alat itu dihasilkan dari sebuah percobaan-percobaan, dan percobaan-percobaan itu yang tadinya sudah kita bahas bisa sebagai pengetahuan yang diakumulasikan dan diuji secara sistematis berdasarkan teori disebut sebagai ilmu, sehingga cara itu menghasilkan suatu teknologi atau alat yang secara sistematis untuk memecahkan masalah. Contoh ya laptop yang kita gunakan, handphone gadget yang kita gunakan, printer, lampu, dan masih banyak lagi, mobil, sepeda, dan seterusnya, adalah suatu alat yang memang secara sistematis melalui sebuah proses penyelidikan tadi itu, dan kemudian proses itu menghasilkan satu alat yang dapat memecahkan masalah. Dulu ketika tanpa lampu mungkin gelap gulita dan malam hari belum bisa kita gunakan atau orang dulu gunakan untuk belajar. Kecuali kalau di bulan purnama. Tapi kalau di era sekarang, dengan hanya menggunakan tombol, kita sudah bisa menikmati terangnya dunia ini atau ruangan kita, sehingga kita bisa menggunakan aktivitas, bisa belajar, dan lain sebagainya. Termasuk juga bagaimana lampu itu bisa digunakan. Dulu hanya menggunakan pompa, lantas kemudian menggunakan uap, lantas kemudian menggunakan angin, lantas kemudian menggunakan air, dan banyak cara-cara lain yang didasarkan dari pengetahuan-pengetahuan yang kemudian diuji secara sistematis dan menghasilkan ilmu. Ternyata dihidupkan lampu itu dari sebuah energi panas. Sebuah energi yang pada akhirnya energi itu bisa bersumber dari apapun, bisa angin, bisa air, bisa juga tekanan-tekanan yang gerakan motor dan seterusnya. Untuk memenuhi kebutuhan pastinya, teknologi ini tidak hadir, bahkan juga tidak tercipta manakala tidak ada demand, tidak ada kebutuhannya. Oleh karenanya, ilmu pengetahuan akan menghasilkan sebuah teknologi manakala teknologi itu dibutuhkan. Nah, semakin kompleks kehidupan manusia, untuk bagaimana bisa mengelola dunia ini secara efektif dan efisien, butuh yang namanya alat. Untuk apa? Untuk bisa melakukan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas untuk mengelola bumi ini. Namun yang terpenting lagi adalah bahwa teknologi itu mempermudah kehidupan manusia. Kenapa? Karena ketika teknologi tidak mempermudah kehidupan manusia, maka sesungguhnya itu tidak disebut teknologi. Kenapa? Karena lahirnya teknologi adalah untuk memecahkan masalah. Nah, teknologi memang bisa dalam bentuk berbagai bentuk. Bisa fisik, bisa juga non-fisik, yang memang terus berkembang seiring berkembangnya manusia dan kebutuhan manusia itu sendiri yang memang sangat kompleks. Dan pastinya ketika teknologi sudah hadir, maka ketika kehadiran teknologi itu, manusia mendapatkan atau manusia secara tidak langsung dan langsung
dapat secara efektif dan efisien untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, itulah sebenarnya definisi dari pembahasan yang sedang kita lakukan, yakni Islam sebagai agama ilmu. Sebelum kita membahas daripada Islam sebagai agama ilmu itu, nanti saya akan memberikan satu contoh konkret terkait dengan contoh yang lebih tepat mungkin